Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalin nama saya Nur Syawa. Saya dari kelas 8 Ar-Rauf. Saya adalah salah satu anak dari binaan Miss Suci. Nah, pada kali ini saya diberikan tugas untuk menuntaskan bacaan sholat. Nah, langsung saja kita mulai. Sebelum kita sholat, kita harus mengambil wudhu terlebih dahulu untuk mensucikan diri dari najis besar ataupun najis kecil. Nah, saat memulai sholat, kita pertama kali takbiratul ihram yang membaca Allahu Akbar. Tapi sebelum takbiratul ihram, kita membaca sebuah niat. Niat sholat ini adalah niat sholat fardu yang kita sesuaikan. Jika subuh kita membaca usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Nah, disesuaikan lagi apakah kita sendiri sebagai makmum atau imam. Adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Adaan digunakan ketika kita sendiri, makmuman ketika kita sebagai makmum, dan imaman ketika kita sebagai imam. Ketika sholat zuhur kita membaca usolli fardhu zuhri arba rakaatim mustaqbilal qiblati ada'am makmuman lillahi ta'ala. Nah, seterusnya untuk subuh itu 2 rakaat ini, untuk zuhur 4 rakaat arba'atin, asar juga 4 rakaat arba'atin, maghrib itu 3 yang salasa, memakai salasa, dan yang terakhir itu isya, sama juga seperti zuhur dan asar, yaitu 4 menggunakan arba'atin. Nah, langsung saja ketika kita setelah melakukan niat sholat tadi, kita langsung takbiratul ihram, berkata Allahu Akbar. Nah, lalu kita membaca surah iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal muslimin. Nah, teman-teman, doa iftitah ini sebenarnya memiliki banyak versi, tapi versi saya itu adalah yang paling panjang. Nah, setelah membaca iftitah, kita tahu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu kita membaca surah-surah pendek ataupun ayat dari yang kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lalu kita takbir Allahu Akbar, lalu kita ruku, membaca doa ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Setelah itu kita bangkit lalu berkata sami Allah liman hamida, lalu kita membaca doa iktidal Rabbana lakal hamdu. Sebenarnya teman-teman, ini memiliki versi yang lebih panjang, tapi sebetulnya itu saya lebih seringnya pakai cuma sampai di Rabbana lakal hamdu. Nah, lalu kita takbir lagi Allahu Akbar, sujud. Di sini kita juga membaca doa sujud 3 kali, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ruku subhana rabbiyal azimi, dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, setelah itu kita duduk, ini namanya duduk di antara 2 sujud. Nah, kita baca ini tuh sebenarnya ini memiliki beberapa versi, tapi versi saya tuh bunyinya Robbik firli warhamni wajeburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kita sujud lagi Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kita bangun, karena ini rakaat pertama, otomatis tidak ada tahiyatul awal, karena tahiyatul awal itu adanya di rakaat kedua. Nah, kita bangun melaksanakan rakaat kedua. Di rakaat kedua ini
kita tidak membaca lagi Al-Fatihah, tapi langsung saja kita tidak membaca lagi Iftitah, tapi kita langsung saja membaca Al-Fatihah dan doa-doa pendek ataupun ayat yang kita hafal seterusnya sampai ketika kita bangun lagi. Nah, di rakaat ketiga dan keempat ini kita tidak lagi membaca surah-surah pendek ataupun ayat. Kita cuma membaca Al-Fatihah dan melakukan seterusnya sama dengan rakaat pertama dan kedua. Tapi bedanya di rakaat ketiga dan keempat ini kita tidak membaca lagi surah pendek yang ada juz 30 ataupun dari ayat-ayat kayak juz 1, juz 2 kita tidak lagi membacanya. Nah, di akhir ini kita tahiyatul akhir. Kita bahas tahiyatul awal dulu. Tahiyatul awal itu begini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di tahiyatul awal itu teman-teman itu tidak membaca sholawat Nabi full, cuma sampai di Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beda dengan tahiyatul akhir. Tahiyatul akhir itu bunyinya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan tangan kita itu kan awalnya tangan kita itu begini. Nah, saat tahiyatul awal ataupun tahiyatul akhir ketika telah mencapai bacaan di bagian asyhadu alla, tangan kita itu berdiri dan pandangan kita ini menuju ke kuku kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, setelah wa ala ali Muhammad itu kita turunin lagi kayak awal. Nah, jadi pandangan kita itu tidak lagi melihat ke bagian kuku kita yang tertutupi. Untuk perempuan kan tertutup pakai mukena, tidak lagi, tapi kita kembali melihat ke sajadah ataupun bagian yang kita sujudi. Nah, setelah itu kita membaca doa sebelum salam. Nah, doa sebelum salam ini memiliki fungsi untuk melindungi kita dari fitnah dajjal. Dari sebuah hadis yang pernah saya dengar bahwa salah satu untuk menghindari dajjal itu ada 2 cara, yaitu dengan surah Al-Kahfi ayat 10 awal dan akhir dan doa sebelum salam yang kita baca. Nah, bunyinya kayak gini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, setelah itu kita salam ke kanan dulu, baru ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, salam yang baik itu teman-teman tidak kayak gini. Tidak, tapi kita harus merasakan ada sesuatu yang ada di urat leher kita, Kak. Dan wallahu a'lam, tapi dari ajaran mama saya itu kalau kita itu harus melihat pundak yang di sebelah kita. Kayak kita ada ngerasain sesuatu di sini. Nah, sekian dari saya pada penjelasan bacaan sholat pada kali ini. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.